Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma maksudnya adalah anma. Dari apa? Yatasaaluna, saling bertanya mereka manusia. Bertanya ini terutama dengan sifat yang menghina. Anin nabai, tentang cerita atau berita al-azimi yang besar. Al-azimi yang besar, yaitu tentang kiamat atau Al-Quran. Alladzi, yang hum mereka fihi, di dalam cerita iku mukhtalifuna, orang-orang yang berselisih. Orang-orang yang berselisih, yaitu mereka terbagi menjadi dua. Manusia terbagi menjadi dua macam. Ada yang beriman, ada yang kafir. Tentang apa mereka saling bertanya? Dengan sifat yang menghina, yaitu mempertanyakan tentang hari kiamat atau Al-Quran. Yang mana mereka pada hari kiamat atau Al-Quran itu mereka berselisih. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Artinya Allah mengingkari, terutama pada orang-orang musyrik, karena mereka saling bertanya tentang kiamat, bertanya tentang Al-Quran dengan pertanyaan yang menghina. Maka Allah kemudian berfirman, kalla saya'lamuna. Kalla, jangan begitu. Saya'lamuna, akan mengetahui mereka. Sumakalla, kemudian jangan begitu. Saya'lamuna, akan mengetahui mereka. Ini merupakan peringatan yang tegas dan ancaman yang keras. Jangan seperti itu, jangan begitu. Jangan pernah kufur, jangan pernah tidak percaya tentang kiamat. Ini merupakan peringatan yang sangat tegas, yang sangat keras dari Allah. Kemudian Allah menjelaskan tentang kekuasaannya, yang mana Allah ingin menegaskan, aku Allah ini kuasa, dan kiamat itu pasti terjadi. Alam naj'al, adakah belum menjadikan kami Allah al-ardo, pada bumi, mihadan, sebagai alas atau hamparan. Bukankah aku Allah menjadikan bumi sebagai alas, sebagai hamparan? Artinya oleh Allah bumi ini telah dihamparkan dan dijadikan layak untuk dihuni oleh makhluk-makhluknya. Bumi dengan siap atau ready untuk dihuni oleh makhluknya. Wal jibala, dan pada beberapa gunung.
Maksudnya walam naj'al al-jibala, dan bukankah kami menjadikan beberapa gunung autadan sebagai pasaknya. Autadan itu paku, maksudnya pasak. Kalau bahasa Jawanya patok. Dan gunung-gunung sebagai pasaknya. Artinya Allah menjadikan bumi ini dengan pasak beberapa gunung. Sehingga bumi ini menjadi tenang dan tidak goncang. Istilahnya paku bumi ya gunung-gunung itu, saudara. Sehingga bumi menjadi tenang dan tidak mengguncangkan orang-orang atau makhluk yang ada di bumi tersebut. Wa khalaqnakum, dan telah menciptakan kami Allah pada kalian azwajan, pada beberapa jodoh. Maksudnya laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada perempuan, ada laki-laki. Ini saling berjodoh. Dan kami Allah menciptakan kalian beberapa jodoh. Maksudnya laki-laki, perempuan. Sehingga dulu Nabi Adam hidup sendiri, merasa kesepian. Kemudian Allah menciptakan Ibu Hawa. Sampai pada akhirnya diturunkan di bumi dengan jarak yang jauh, saling mencari. Karena Hawa tercipta untuk menemani sang Adam, sehingga Allah pun menemukan Adam dan Hawa. Karena memang kami Allah menciptakan kalian beberapa jodoh. Ada laki-laki, ada perempuan. Dengan adanya laki-laki dan perempuan, sehingga hidupnya menjadi tenang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Termasuk ayat-ayatnya Allah bahwa Allah menciptakan kalian, menciptakan istri untuk kalian dari diri kalian. Jodoh, ada laki-laki, ada perempuan. Tujuannya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, agar menjadi samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini menarik sekali, saudara. Dengan adanya laki-laki perempuan, sehingga menjadi tenang. Hatinya menjadi tenang. Wa ja'alna, dan telah menjadikan kami Allah naumakum, pada tidur kalian, subatan, sebagai istirahat. Untuk istirahat. Dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Artinya istirahat dari aktivitas. Karena mencari ma'isyah, sehingga Allah menjadikan tidur untuk istirahat. Istirahat dari gerak, agar tubuh kalian menjadi segar kembali. Ini merupakan termasuk ayat kesehatan, saudara. Orang capek itu butuh istirahat. Dengan istirahat akan segar kembali.
Ayatnya jelas, wa ja'alna naumakum subata. Tidur kalian itu sebagai istirahat. Maka kalau capek badannya, capek pikirannya, tidur saja. Tapi jangan tidur terus. Waktunya ibadah, ya ibadah. Waktunya sholat, ya sholat. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah al-laila, pada malam, libasan, sebagai pakaian. Malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Artinya, malam disebut sebagai pakaian, itu karena malam itu gelap. Mesti malam itu gelap. Dan menutupi semua jagat. Sejagat erat ini akan gelap ketika malam. Nah, pakaian pun juga sama. Pakaian ini untuk menutupi tubuhnya manusia. Untuk menutupi aurat. Maka dikatakan malam itu sebagai pakaian. Dalam ayat lain, wal-laili idza yaghshaha, malam yang menutupi. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah an-nahara, pada siang. Kami jadikan ma'asan, penghidupan. Maksudnya waktu untuk mencari ma'isyah. Dan kami jadikan siang sebagai penghidupan untuk mencari ma'isyah. Umumnya manusia bekerja itu di siang hari. Ya, meskipun ada sebagian ma'isyahnya di malam hari. Tapi umumnya manusia itu bekerja di siang hari. Artinya di siang hari itu waktu untuk beraktivitas, untuk bekerja. Wa banaina, dan membangun kami Allah fauqakum, di atas kalian, sab'an, pada 7, syidadan, yang kuat. Syidadan yang kuat atau yang kokoh. Maksudnya langit 7 sab. Dan kami Allah membangunkan di atas kalian 7 langit yang kokoh. 7 sab langit. Langit itu terdiri dari 7 sab. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah sirajan, pada lampu. Wahajan, yang sangat terang. Maksudnya sangat menerangi. Sangat menerangi. Dan kami Allah telah menjadikan lampu, maksudnya matahari, rembulan, bintang, ini sangat menerangi, terutama matahari. Di matahari yang menerangi semesta alam, yang cahayanya menerangi seluruh penduduk bumi dengan adanya matahari. Wa anzalna, dan telah menurunkan kami Allah minal mu'sirati, dari yang memeras. Maksudnya mendung yang membawa air. Menurunkan ma'an, pada air. Sajjajan, yang lebat atau yang deras. Dan kami Allah telah menurunkan air hujan yang sangat deras, yang sangat lebat,
dari mendung yang membawa air. Ini menunjukkan bahwa air hujan itu dari mendung. Mendung membawa air, kemudian menurunkan air hujan. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat 48. Allahul ladzi yursilur riyah fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Jadi Allah adalah zat yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan mendung, menggerakkan awan, dan Allah membentangkan di langit menurut yang Allah kehendaki, kaifa yasha, dan menjadikan bergumpal-gumpal, lalu kamu Muhammad melihat hujan keluar dari celah-celahnya mendung tersebut. Ini menunjukkan bahwa hujan itu dari muksirat, mendung yang membawa air. Linuh rija, supaya mengeluarkan kami Allah, bihi, sebab air, mengeluarkan maksudnya menumbuhkan, habban pada biji-bijian, wanabatan, dan tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Dengan air itu, tujuan kami Allah menumbuhkan biji-bijian dan tanaman-tanaman. Wajannatin, dan beberapa kebun. Alfafan, yang lebat. Alfafan, yang lebat atau yang rindang. Dan beberapa kebun yang rindang. Kebun yang lebat. Jadi dengan air yang banyak itu sangat bermanfaat. Sangat memberikan barokah. Kami tumbuhkan biji-bijian untuk manusia dan hewan. Dan kami tumbuhkan tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran yang bisa dinikmati oleh manusia dan hewan. Dan juga kebun-kebun yang rindang, yang lebat. Itulah kekuasaan Allah. Allah zat yang maha bisa melakukan semua itu. Kemudian Allah menceritakan tentang kiamat. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari pemisah. Maksudnya hari keputusan. Karena ada apa hari pemisah atau hari keputusan, iku mikotan, menjadi waktu. Mikotan menjadi waktu. Yaitu kiamat. Sesungguhnya hari keputusan, maksudnya hari kiamat, itu telah ditentukan waktunya oleh Allah. Tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Dan yang mengetahui waktunya hanyalah Allah. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 104. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dudin. Tidak kami tunda, melainkan waktu itu sudah ada ketentuannya. Yauma yunfakhu
harinya ditiup opo fisuri trompet sangkakala. Fatatuna maka datang kalian afwajan dengan berbondong-bondong. Dengan berbondong-bondong. Maksudnya kalian akan datang berkelompok-kelompok atau rombongan-rombongan, yaitu bersama Rasulnya atau bersama pemimpinnya. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 71, yauma nada'u kulla unasin biimamihim. Hari kiamat, hari itu kami memanggil tiap umat dengan pemimpinnya. Datang dengan pemimpinnya. Wa futihat dan telah dibuka opo as-sama'u beberapa langit. Fakanat maka ada apa langit, iku abwaban beberapa pintu. Abwaban beberapa pintu. Artinya pada hari kiamat, langit itu berlubang. Menjadi jalan turunnya para malaikat. Wasuyirot dan dijalankan opo aljibalu beberapa gunung. Fakanat maka ada apa gunung, iku saroban fatamurgana. Saroban fatamurgana. Artinya gunung itu hancur, tidak ada bekasnya. Dan di hari itu gunung-gunung itu dijalankan sehingga menjadi fatamurgana, maksudnya hancur gunungnya. Sebagaimana dalam ayat lain surat An-Naml ayat 88, wa tarul jibal tahsabuha jamidatan wa yatamurru marras sahab. Jadi kamu akan melihat gunung-gunung itu ya, kamu anggap tetap, tapi ternyata gunung itu bisa berjalan sebagaimana jalannya awan. Artinya saling bertabrakan sehingga menjadi hancur. Wa takunul jibal kal'aihnil manfush dalam surat Al-Qari'ah ayat 5. Gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan, hancur. Inna jahannama sesungguhnya neraka jahannam. Iku kanat ada apa neraka jahannam? Iku mirsodan, tempat menahan atau penjagaan. Kalau Jawanya, bahasa Jawanya, nggon ngeker. Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat menahan. Artinya, semua orang itu lewat neraka. Semua orang lewat neraka. Apabila orang iman, hanya melintasi saja, melewati neraka saja. Sedangkan orang kafir tidak bisa lewat. Tidak bisa lewat terus, karena dia ditahan di dalam neraka. Littogina, bagi orang-orang yang durhaka. Ma'aban sebagai tempat kembali. Neraka jahanam sebagai tempat kembali untuk orang-orang yang durhaka, yaitu orang-orang kafir. Labisina, orang-orang yang menetap fiha, di dalam neraka jahanam, ahqaban, pada beberapa ahqab. Ahqab artinya khalidina fiha abadan. Mereka, orang-orang yang durhaka, menetap di dalam neraka jahanam khalidina fiha abada, selama-lamanya.
Kalau berbicara tentang ahqab, satu ahqab itu 80 tahun akhirat. Sama dengan 30 juta tahun dunia. Satu ahqab itu 80 tahun akhirat. Sama dengan 30 juta tahun dunia. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat. Ali pernah bertanya kepada Hilal. Qala Aliyu ibnu Abi Thalibin li Hilalin al-Hajari. Ma tajiduna al-hukba fi kitabillah al-munazzal. Qala najiduhu thamanina sanatan. Kullu sanatin isna asyara syahron. Kullu syahrin salasuna yauman. Kullu yaum alfasana. Apa yang kalian jumpai tentang ahqab di dalam Al-Quran? Hilal menjawab, najiduhu thamanina sanatan. Menurut kami 80 tahun satu ahqab. Kullu sanatin isna asyara syahron. Setiap tahun sama dengan 12 bulan. Kullu syahrin salasuna yauman. Setiap bulan 30 hari. Kullu yaum alfa sanatin. Setiap hari sama dengan 1000 tahun. Sehingga satu ahqab itu 80 tahun akhirat sama dengan 30 juta tahun dunia. Artinya, saudara, mereka di dalam neraka jahanam itu khalidina fiha abada. La yadzukuna, tidak merasakan mereka fiha di dalam neraka jahanam bardan pada dingin. Wala dan tidak syaraban pada minuman. Illa kecuali hamiman, air panas, wa gossakon, dan nanah, istilahnya nanah wu. Mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam dingin, dan tidak pula mereka diberi minum kecuali air panas dan nanah wu. Saudara, mereka tidak merasakan dingin, artinya la yajiduna fi jahannam bardan liqulubihim, tidak merasakan dingin yang menyejukkan di dalam hati mereka. Hatinya enggak pernah sejuk di dalam neraka. Dan mereka tidak diberi air minum kecuali air yang sangat panas dan nanah wu. Hamim itu adalah al-haru alladzi qadintaha harruhu wahumuhu. Air yang panasnya itu mencapai pendidihan yang sangat maksimal. Itu hamim. Mendidihnya sangat maksimal. Hamim, sangat panas. Adapun gosak, huwa majtama'a min sadidi ahli nar wa arokihim wa dumu'ihim wa juruhihim, yaitu kumpulan nanahnya ahli neraka, campur keringatnya ahli neraka, air mata dan keluarnya dari luka-luka mereka. Nanah, maka disebut dengan nanah wu. Fahuwa
baritun la yustata'u min bardihi wa la yuwajahu man natanihi. Dinginnya itu sangat dingin, nggak ada orang yang mampu. Bau busuknya tidak tertahankan. Na'udzubillah min dalik. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita mengkaji tentang siksa api neraka, kita supaya selalu berlindung kepada Allah. Sebagaimana Ibnu Katsir, seorang mufassir yang mentafsirkan Al-Quran, ketika membahas ayat ini, beliau menyampaikan, ajarunallah min dzalik bimannihi wa karomihi. Semoga Allah melindungi kita dari siksa neraka dengan karunia Allah dan kemuliaannya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari fitnah neraka, dan aku berlindung dari siksa api neraka, dan dari jeleknya kekayaan, dan dari jeleknya kefakiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, semoga Allah selalu menyelamatkan pada kita semuanya. Jazaan sebagai pembalasan, wifakon yang sebanding. Semua itu sebagai pembalasan yang sebanding. Sebanding dengan amalannya orang-orang kafir. Innahum, sesungguhnya mereka, iku kanu, telah ada mereka, iku layar juna, tidak berharap mereka, hisaban, pada hisapan. Karena sesungguhnya mereka tidak pernah berharap tentang hisapan. Artinya mereka tidak pernah percaya adanya hari hisapan. Wa kadzabu, dan telah mendustakan mereka, bi ayatina, pada beberapa ayat kami Allah. Kidzaban, dengan mendustakan sungguh. Dan mereka telah mendustakan ayat-ayatku dengan mendustakan sungguh. Wa kulla syai'in, dan pada segala sesuatu, ahsainahu, iku ahsainahu, menghitung kami Allah, hu, pada kulla syai', kitaban, dengan ditulis, maksudnya di dalam kitab Lauhil Mahfud. Segala sesuatu sudah aku hitung secara tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfud. Fadzuku, maka merasakanlah kalian orang-orang ahli neraka. Falan nazidakum, maka tidak akan menambah kami Allah pada kalian, illa, kecuali azaban, pada siksaan. Rasakan siksa api neraka. Kami Allah tidak akan menambah kalian kecuali siksanya. Justru kami tambah siksa untuk kalian. Ini namanya kalimat celaan. Mereka sudah dimasukkan neraka, kemudian disyukur-syukurin, rasain. Rasakan api neraka. Ini saudara. Na'udzubillah min dzalik.
Innalil muttaqina, sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa. Opo mafazan, tempat keuntungan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa adalah tempat keuntungan. Orang-orang iman, orang-orang yang takwa, mereka mendapatkan tempat keuntungan, yaitu surga. Hadaiko, beberapa kebun, wa'anaban, dan beberapa anggur. Di dalam surga banyak beberapa kebun dan banyak beberapa anggur. Artinya buah yang siap untuk dinikmati. Wa kawaiba, dan beberapa bidadari. Atroban yang setel-setel. Artinya umurnya sebaya. Umurnya sebaya. Dan di dalam surga orang-orang yang takwa disediakan bidadari-bidadari yang setel-setel, yang sebaya usianya. Saudara, kawaibah dalam bahasa Arab juga kawaib itu dari kata al-ka'bu, artinya mata kaki. Mata kaki itu adalah sesuatu yang menonjol. Artinya kawaib di sini adalah nawahid. An sudiyahunna nawahida lam yatadallaina li'annahunna abkarun aurubun atrabun fi sinin wahidatin. Jadi kawaib itu adalah bidadari yang perawan yang, mohon maaf, montok susunya. Perawan yang montok susunya. Dadanya montok. Dan kencang. Karena mereka masih gadis. Dan usianya usia remaja semua. Usianya sebaya. Luar biasa, saudara. Di dalam surga kita disediakan bidadari yang begitu sangat menarik sekali bagi kita. Semoga kita semuanya bisa menikmatinya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna kumuso ahlil jannah litabdua min ridwanillah wa inna sahabah latamurru bihim fatunadihim ya ahlal jannah madza turiduna an umtirakum hatta innaha latumtiruhum al-kawaib al-atrab. Nabi mengatakan bajunya ahli surga itu adalah baju keriduannya Allah. Sesungguhnya awan mendung melewati mereka dan menyeru pada mereka, wahai ahli surga, apakah yang ingin aku turunkan pada kalian? Aku akan menurunkan hujan sehingga awan itu menghujani mereka, gadis-gadis remaja yang usianya sebaya. Subhanallah. Inilah untuk orang-orang ahli surga. Bagaimana dengan orang-orang iman perempuan? Jangan khawatir, ibu-ibu, mbak-mbak. Jadi para orang-orang iman perempuan itu lebih cantik, lebih indah, lebih menawan, lebih mempesona daripada bidadari surga. Karena orang-orang iman perempuan menjadi ratunya bidadari.
Karena bidadari surga itu tidak pernah merasakan beratnya merawat orang tua saat menjadi anak. Beratnya selalu taat pada suami saat menjadi istri. Dan beratnya mendidik anak suami saat menjadi ibu. Nah, orang-orang iman perempuan mereka semuanya pernah merasakan seperti itu. Maka bagi kaum wanita, perempuan-perempuan iman, bersyukurlah. Nanti kelak akan menjadi ratunya bidadari. Wakaksan dan gelas dihakon yang penuh dengan arak. Dan disediakan di dalam surga gelas yang penuh dengan arak. Artinya minuman yang siap untuk dinikmati. La yasma'una, tidak mendengar mereka ahli surga. Fiha, di dalam surga. Tidak mendengar lagwan, pada lahan. Yaitu ucapan yang tidak ada manfaatnya. Atau ucapan yang menyakitkan hati. Enggak ada. Wala kidzaban, dan tidak ada saling mendustakan. Dan tidak ada dusta di dalam surga. Mereka orang-orang ahli surga di dalam surga tidak mendengar ucapan-ucapan yang lahan, ucapan yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada kedustaan. Tidak saling mendustakan. Jadi hidupnya itu tentram, nyaman, nggak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati dan tidak ada saling mendustakan. Itulah hidup yang sangat nyaman, saudara. Hidup tidak ada ucapan yang menyakitkan hati dan tidak ada saling mendustakan. Jazaan sebagai pembalasan mirrobika dari Tuhanmu Muhammad, atoan sebagai pemberian, khisaban yang banyak atau yang mencukupi, pemberian yang tak terhitung. Surga itu merupakan pembalasan dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Pemberian yang banyak, pemberian yang tak terhitung nilainya, tak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Allah itu Rabbis samawati, Tuhannya beberapa langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa di antara keduanya langit bumi. Ar-Rahman, lagi zat yang maha penyayang. La yamlikuna, tidak memiliki mereka, minhu, dari Allah, khitoban, ucapan atau alasan. Allah itu adalah Tuhannya beberapa langit dan bumi. Dan Tuhannya apa-apa yang ada di antara langit bumi. Allah itu zat yang maha pengasih, maha pemurah. Mereka tidak mampu untuk beralasan, tidak memiliki alasan dari Allah. Mereka tidak mampu, maksudnya mereka malaikat, mereka manusia, mereka jin, tidak mampu beralasan dari Allah. Artinya tidak mampu berbicara. Tidak mampu berbicara di hadapan Allah. Yauma yakumu, pada harinya berdiri, sopo ar-ruhu, ruh, yaitu malaikat Jibril, wal malaikatu, dan para malaikat, sofan, dengan berbaris. La yatakallamuna, tidak bisa berbicara mereka.
illa kecuali man orang azina yang memberi izin lahu padanya orang sopo ar-Rahmanu Allah yang maha Rahman. Waqala dan berkata siapa orang sawaban pada yang benar. Pada harinya malaikat Jibril dan para malaikat berdiri dengan berbaris. Mereka tidak mampu untuk berbicara. Maksudnya mereka malaikat tidak mampu untuk berbicara di dalam mengusulkan Allah memberi syafaat, Allah memberi pertolongan. Kecuali orang yang oleh Allah diizini, orang yang diusulkan malaikat supaya ditolong oleh Allah, yaitu orang iman yang diizini oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Yang mana di saat mereka di dunia, mereka selalu berbicara dengan ucapan yang benar, yaitu kalimat tauhid, ucapan la ilaha illallah. Mereka selalu mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat itu, yaitu orang-orang iman. Dzalikal yaum, dzalika demikian itu, al-yaumu hari al-haqqu yang hak. Kiamat itu hari yang hak. Pasti terjadi. Faman maka barang siapa sya'a yang menghendaki dia, menghendaki untuk iman, ittakhoda maka mengambil dia ila rabbihi pada Tuhannya, ma'aban pada tempat kembali. Barang siapa yang menghendaki untuk iman, maka dia mengambil tempat kembali kepada Allah. Artinya dia akan menempuh jalan kembali kepada Allah. Ini mansukh, nasihnya surat Al-Insan ayat 30. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Kalian tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika Allah menghendaki. Jadi orang-orang yang dikehendaki Allah lah yang bisa menempuh jalan kepada Allah. Inna sesungguhnya kami Allah iku andarnakum, menakut-nakuti kami Allah pada kalian. Maksudnya memperingatkan kami Allah pada kalian orang kafir, azaban pada siksaan qoriban yang dekat. Maksudnya siksaan yang pasti terjadi. Kullu ma huwa atin qorib. Karena segala sesuatu yang datang itu adalah dekat. Yaitu yauma yanduru, harinya melihat sapa almar'u seseorang ma pada apa-apa qaddamat yang mendahulukan opo yadahu tangannya seseorang. Wa yaqulu dan berkata sapa al-kafiru orang kafir, ya laitani, alangkah baiknya aku, berharap aku, kuntu ada aku, ikuturoban menjadi tanah. Sesungguhnya kami Allah menakut-nakuti, memperingatkan pada kalian orang kafir.
tentang siksa yang dekat, maksudnya siksa yang pasti terjadi. Yaitu pada harinya seseorang melihat apa yang dia telah kerjakan waktu di dunia. Dan di saat itulah orang kafir berkata, ya laitani kuntu turoba. Wahai, alangkah baiknya seandainya saya menjadi tanah. Saya berharap jadi tanah saja, tidak dibangkitkan. Karena dengan dibangkitkan seperti ini, pastilah mereka akan mendapatkan siksa api neraka. Mending menjadi tanah saja, hilang. Harapan mereka seperti itu. Tapi saudara, tentunya semua akan dipertanggungjawabkan. Surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, gorkon, dengan kasar, yaitu mencabut nyawanya orang-orang kafir. Wan nasyitoti, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, naston, dengan halus, yaitu mencabut nyawanya orang-orang iman. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan kasar, demi malaikat yang mencabut nyawanya orang iman dengan halus. Ini merupakan sumpahnya Allah atas nama makhluknya. Ini haknya Allah. Kalau kita tidak boleh sumpah atas nama makhluknya Allah. Kalau kita sumpah harus atas nama Allah. Dalam dua ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan antara cara mencabutnya malaikat pada nyawanya manusia. Kalau orang kafir itu dicabut dengan kasar. Kalau orang iman itu dicabut dengan halus. Perbandingan dalam surat Al-An'am ayat 93. Malaikat mencabut nyawanya orang kafir dengan kasar. Walau taro ididz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakumul yaum tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat di dalam mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan kasar. Malaikat mencabut nyawanya orang iman dengan halus dalam surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikah tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulu al-jannah bima kuntum ta'malun. Ini menunjukkan bahwa malaikat di dalam mencabut nyawanya orang iman dengan halus. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan ketika orang iman akan meninggal dunia, nazala ilaihi malaikah minas sama bidul wujuh. Malaikat datang dengan berwajah yang putih. Ka'anna wujuhahum asyamsu. Wajahnya bersinar sebagaimana matahari. Dan malaikat membawa kafan dari kafan surga. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Wahanutun min hanutil jannah. Dan membawa parfum dari surga. Sampai pada akhirnya malaikat itu duduk di dekatnya orang yang akan meninggal, orang iman yang akan meninggal. Kemudian kepalanya orang iman akan meninggal diberdirikan. Lalu malaikat berkata, ayyatuhan nafsu at-thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah nyawanya orang iman menuju pada pengampunan Allah dan keridhaan dari Allah. Lalu nyawa orang iman itu fatahruju tasilu kama tasilu al-qatratu min fisiko. Keluar ya bagaikan cucuran air dari wadah gereba. Keluarnya begitu mudah dan halus. Itulah keadaan nyawa orang iman ketika dicabut oleh malaikat. Semoga
kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman sampai husnul khotimah. Wassabihati, demi malaikat-malaikat yang menyeberang dari langit ke dunia. Sabhan dengan menyeberang sungguh, atau malaikat yang terbang. Sabhan dengan terbang sungguh. Jadi maknanya ada dua, menyeberang atau terbang. Artinya malaikat yang terbang ke langit atau ke bumi. Ya tentunya dengan membawa perkaranya Allah. Fasabiqat, demi malaikat yang cepat. Maksudnya malaikat yang berlomba-lomba. Sabqon, dengan sungguh berlomba-lomba. Berlomba-lomba pada apa-apa yang diperintahkan. Misalnya menulis amalan, mencabut nyawa. Ini perintah Allah, mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan perintahnya Allah. Fal mudabbirat, demi malaikat-malaikat yang meramut atau mengatur amron pada perkara dunia. Yauma tarjufu, Udzkur yauma tarjufu, ceritakan Muhammad yauma tarjufu, pada harinya goncang. Opo arro jifatu, yang menggoncang. Jadi tarjufu itu hari goncang, yaitu tiupan sangkakala yang pertama. Ceritakan Muhammad tentang harinya yang menggoncang, yaitu tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'uha, mengikut sertakan pada rojifah yang menggoncang, opo ar-rodifatu, yang membonceng. Ar-rodifah yang membonceng atau yang mengiringi. Artinya tiupan sangkakala yang kedua. Setelah tiupan sangkakala yang pertama, kemudian diikuti atau disusul dengan tiupan sangkakala yang kedua. Kulubun, beberapa hati, maksudnya hatinya orang kafir. Yauma idin, pada hari itu, iku wajifatun, takut. Hati-hatinya orang kafir pada saat itu ketakutan. Absaruha, pandangannya beberapa hati, iku khosyiatun, hina. Karena melihat siksa yang mengerikan. Matanya mereka sangat hina karena melihat siksa yang mengerikan. Yakuluna, sama berkata mereka, A'inna, adakah sesungguhnya kami, iku lamar duduna, niscaya di orang-orang yang dikembalikan. Niscaya orang-orang yang dikembalikan. Fil hafiroti, di dalam kejadian yang asal. Fil hafiroh, maksudnya ke asal. Dan mereka, orang-orang kafir, sama berkata, apakah kami akan dikembalikan ke asal? Dihidupkan ke dunia lagi. Apakah kami akan dihidupkan lagi? Ini mereka berkata dengan menghina. Apakah ada bangkit dari kubur?
adakah ketika telah ada kami iku izoman tulang, beberapa tulang nakhirotan yang busuk, maksudnya yang hancur. Apakah ketika kami sudah menjadi tulang yang hancur, apa yang mungkin bisa dihidupkan kembali? Ini penghinaan. Mereka tidak percaya adanya bangkit dari kubur. Qalu, berkata mereka, tilka, demikian itu, kembali hidup, idan ketika itu karotun, kembali khosirotun yang rugi. Mereka berkata, kembali seperti itu berarti kembali yang rugi. Kalau demikian, ya tentunya pengembalian itu merugikan. Ini kata-kata penghinaan. Rugi no, begitu. Kalau memang begitu ya rugi no. Fa innama hiya, maka sesungguhnya rodifah, iya, ini rujukannya kembali ke rodifah, yang membonceng atau sangkakala yang kedua. Iku zajrotun, kejutan. Zajrotun, kejutan atau pencegah. Wahidatun, yang satu, maksudnya yang sekali. Sesungguhnya sangkakala yang kedua itu merupakan kejutan yang sekali, pencegah yang sekali. Itu tiupannya, tiupan sangkakala malaikat Israfil. Suara trompet atau sangkakala yang kedua ini ditiup sekali oleh malaikat Israfil. Faida, maka ketika itu mereka bisa hiroti, di tanah lapang. Ketika itu mereka di tanah lapang, maksudnya di padang mahsyar. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, semua akan hidup kembali, berkumpul di padang mahsyar. Inilah keadaan kelak di hari kiamat. Hal adakah ataka, datang padamu Muhammad, opo hadisu Musa, ceritanya Nabi Musa. Apakah sudah datang ceritanya Nabi Musa kepadamu Muhammad? Sudah kan? Ketika itu nadahu, memanggil hu pada Nabi Musa, sopo robbuhu, Tuhannya Nabi Musa, bilwadil muqaddasi tua, bilwadi, di jurang, al muqaddasi, yang suci, tua, jurang tua. Ini sebuah jurang yang ada di Tursina. Ketika itu Allah memanggil kepada Nabi Musa di jurang suci, yaitu jurang tua. Jurang yang ada di Tursina. Idhab, pergilah kamu Musa, ila Fir'auna, menuju Fir'aun. Ketahuilah innahu, sesungguhnya Fir'aun, iku togo, durhaka. Siapa? Fir'aun. Pergilah untuk dakwah kepada Fir'aun. Ketahuilah sesungguhnya Fir'aun itu durhaka. Fir'aun itu kufur. Kedurhakaan Fir'aun, dia kufur, memperbudak orang-orang Bani Israel, membunuh anak laki-lakinya Bani Israel, menjajah orang Bani Israel. Fakul, maka berkatalah engkau Musa, hal adakah laka bagimu Fir'aun,
ila antazakka, pada bahwa mensucikan kamu Fir'aun. Berkatalah wahai Musa kepada Fir'aun, hei Fir'aun, apakah kamu mau aku ajak untuk bersesuci? Yaitu dengan menyembah pada Allah. Wa ahdiyaka, dan menunjukkan aku padamu. Maukah kamu aku tunjukkan? Ila rabbika, pada Tuhanmu. Kalau kamu mau, fatakhsha, maka takut kamu. Takut untuk melanggar. Dan maukah aku tunjukkan pada Tuhanmu? Dengan kamu menyembah kepada Tuhanmu, yaitu Allah, kamu akan menjadi takut untuk berbuat pelanggaran. Maukah kamu aku tunjukkan cara ibadah kepada Tuhanmu yang benar? Fa'arahu, maka memperlihatkan siapa Nabi Musa, hu pada Fir'aun, al-ayata, pada ayat. Ayat mukjizat. Al-kubra, yang besar. Lalu Nabi Musa memperlihatkan ayat mukjizat kepada Fir'aun. Termasuk tongkat bisa menjadi ular. Ular bisa menjadi tongkat. Tangan bisa bersinar, dan lain-lain. Fakadzdzaba, maka mendustakan siapa Fir'aun. Wa aso, dan menentang siapa Fir'aun. Tapi ternyata Fir'aun mendustakan dan menentang. Maksudnya tidak mengakui itu adalah ayat mukjizat. Bahkan Fir'aun mengatakan itu adalah sihir. Summa adbara, kemudian berpaling, membelakang siapa Fir'aun, yas'a, dengan cepat-cepat. Kemudian Fir'aun berpaling, maksudnya tidak mau menerima nasihatnya Nabi Musa. Dengan keadaan cepat-cepat, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Musa. Fahasyara, maka mengumpulkan siapa Fir'aun, mengumpulkan tukang sihir. Fanada, maka menyeru siapa Fir'aun. Lalu Fir'aun mengumpulkan tukang sihir, lalu berkata, faqala, berkata, lalu berkata siapa Fir'aun, ana, aku, iku rabbukum, Tuhan kalian, al-a'la, yang paling tinggi. Fir'aun berkata, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun mengakui dirinya Tuhan. Ini saudara, kedurhakaannya Fir'aun, ngaku Tuhan. Nah, Fir'aun ngomong seperti ini di dalam riwayat karena dia merasa nggak pernah sakit. Pusing pun nggak pernah dia merasa sakit. Bahkan sampai 400 tahun itu nggak pernah sakit sedikit pun. Sehingga merasa dirinya adalah Tuhan. Fa'akhodahu, maka mengambil pada Fir'aun sopo Allahu, Allah, maksudnya menimpakan. Nakalan, nakalal akhirati, dengan siksa akhirat. Wal ula, dan siksa dunia. Akhirnya Allah menyiksa Fir'aun dengan siksa akhirat maupun siksa dunia. Siksa akhirat yaitu masuk neraka, siksa dunia yaitu ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, di sini siksa akhirat diawalkan. Artinya yang akhirat itu Fir'aun pertama kali orang yang masuk ke neraka. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu Fir'aun kafir disiksa. Apa la ibratan, niscaya menjadi contoh. Liman, untuk orang, bagi orang, yakhsha, yang takut dia, takut kepada Allah. Sesungguhnya itu merupakan contoh
bagi orang yang takut kepada Allah. A'antum, adakah kalian orang kafir? Iku asyaddu, lebih, sangat lebih hebat apa nih kholqon, ciptaannya. Am ataukah as-sama'u, beberapa langit, banaha, yang membangun siapa Allah ha pada langit. Hai orang kafir, apakah kalian itu lebih kuat ciptaannya ataukah langit yang Allah bangun? Artinya tentunya lebih kuat langit. Langit saja loh tunduk kepada Allah, mau menyembah kepada Allah. Lah kalian orang kafir kok tidak mau menyembah kepada Allah? Rafa'a, telah mengangkat siapa Allah, samkaha, pada atapnya langit, fasawwaha, maka menyempurnakan siapa Allah ha pada langit. Allah mengangkat langit, Allah mengangkat atapnya langit tanpa tiang. Lalu Allah menyempurnakan langit sampai 7 sab. Wa aghtosha, dan menutupi siapa Allah, atau membuat gelap siapa Allah, lailaha, pada malamnya langit. Wa akhroja, dan mengeluarkan siapa Allah, duhaha, pada terangnya langit. Dan Allah menutupi atau membuat gelap pada malamnya langit, dan Allah mengeluarkan, maksudnya menampakkan terangnya langit. Wal ardo, dan bumi, ba'da dalika, setelah demikian itu Allah menciptakan langit. Dahaha, membentangkan siapa Allah ha pada bumi. Dan Allah menciptakan bumi setelah Allah menciptakan langit. Bumi itu dibentangkan oleh Allah. Di sini menunjukkan bahwa dalam penciptaan Allah menciptakan langit dulu, kemudian Allah menciptakan bumi. Akhroja, mengeluarkan siapa Allah minha, dari bumi, ma'aha, pada airnya bumi, wa mar'aha, dan tempat kembalaannya bumi. Allah mengeluarkan air bumi darinya bumi, dan Allah mengeluarkan, maksudnya membuat padang rumput untuk tempat gembalaan yang ada di bumi. Wal jibala, dan beberapa gunung, arsaha, menetapkan siapa Allah pada gunung. Artinya gunung-gunung itu oleh Allah ditetapkan di bumi, sehingga bumi tidak bergerak. Semuanya itu mataan, sebagai kesenangan, lakum, untuk kalian, walian amikum, dan untuk beberapa hewan ternak kalian. Semua itu menjadi kesenangan untuk kalian dan ternak-ternak kalian. Maksudnya sangat bermanfaat untuk hamba-hambanya. Fa'idha ja'at, maka ketika telah datang, opo atau matu, tomah, penghancur. Tomah itu maknanya penghancur. Ini adalah salah satu nama dari kiamat. Al-Kubro, yang besar. Ini nama salah satu kiamat. Yauma yatadzakkaru, pada harinya ingat sopo al-insanu, manusia.
ma pada apa-apa, sa'a yang berbuat siapa insan. Hari kiamat itu harinya di mana manusia ingat pada sesuatu yang dia kerjakan. Yang dia kerjakan waktu di dunia. Jadi yang dimaksud atau matul kubro itu adalah tiupan yang kedua, hari kebangkitan. Nah, di hari itu manusia akan ingat apa yang dia kerjakan waktu di dunia. Wa burizat, dan ditampakkan opo al jahimu, neraka jahim, liman, bagi orang yaro yang melihat dia, yaitu orang kafir. Dan neraka jahim ditampakkan pada orang kafir. Fa'amman, maka adapun orang togo yang durhaka dia, maksudnya syirik, wa asaro, dan memilih dia al hayata dunya, pada kehidupan dunia, selalu mengutamakan kehidupan dunia mengalahkan akhirat. Fa innal jahima, maka sesungguhnya neraka jahim, hiya, neraka jahim, iku al ma'wa, tempat tinggal. Adapun orang yang berbuat syirik, berbuat kekufuran, dia lebih memilih kehidupan dunia mengalahkan akhirat, maka neraka jahim sebagai tempat tinggalnya. Wa amman, dan adapun orang khofa yang takut dia maqama rabbihi, pada kedudukannya Allah atau zatnya Allah, kedudukan Tuhannya dia, maksudnya kedudukan Allah atau zatnya Allah. Wa naha, dan menahan dia an-nafsa, pada diri, anil hawa, dari hawa nafsu. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga, hiya surga, iku al ma'wa, tempat tinggal. Dan adapun orang yang takut pada zatnya Allah, maksudnya takut pada siksanya Allah, di saat dia dihadapkan pada Allah, dia betul-betul takut pada Allah, dan dia menahan hawa nafsunya, dia tidak mau melanggar peraturan-peraturan Allah, maka surgalah tempat tinggalnya. Yas'alunaka, sama bertanya mereka kepadamu Muhammad, anis saati, tentang kiamat. Ayyana, kapan mursaha, datangnya kiamat. Orang-orang sama bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi kiamat. Fima, di dalam apa, anta, engkau Muhammad, min dzikroha, menyebut tentang terjadinya kiamat. Kamu mempunyai ilmu apa kok menyebut tentang terjadinya kiamat? Artinya kamu tidak akan bisa untuk menjawab kapan terjadinya kiamat. Ila rabbika, pada Tuhanmu Muhammad, muntahaha, tempat sampainya kiamat. Hanya kepada Tuhanmu lah yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Innama anta, sesungguhnya engkau Muhammad, iku mundiruman, orang yang menakut-nakuti pada orang, yakhsyaha, yang takut siapa orang, ha, pada kiamat. Karena sesungguhnya kamu Muhammad hanyalah orang yang menakut-nakuti pada orang iman, orang yang takut terjadinya kiamat. Maksudnya orang iman yang memang percaya terhadap terjadinya kiamat.
Itu orang yang dikodar iman, percaya pada kiamat. Ka'annahum, seakan-akan sesungguhnya mereka orang kafir. Yauma yarawnaha, pada harinya melihat mereka pada kiamat. Lam yalbasu, maka tidak diam mereka, tidak tinggal mereka, ila kecuali asyiyatan, satu sorean, atau duhaha, paginya sore. Seakan-akan mereka orang kafir, pada harinya mereka melihat tentang kiamat, mereka tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya sesore-sorean atau sepagi-pagian. Artinya hanya sebentar yang mereka rasakan kehidupan di dunia. Karena saking beratnya di dalam menghadapi hari kiamat. Perasaan mereka hidup di dunia itu sangat sebentar sekali. Hanya sesaat mereka hidup di dunia. Karena saking beratnya menghadapi hari kiamat. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia. Kita telah mengkaji tentang kejadian kiamat. Kita supaya yakin, kita supaya percaya adanya kiamat. Karena percaya terhadap kiamat itu termasuk orang-orang iman. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Ada kekurangan, kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.